Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai video kali ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, kalian scan barcode berikut untuk absensi video pembelajaran hari ini. Silakan. Oke, selesai. Deklarasi dan definisi fungsi dalam sebuah pemrograman dimanapun itu pasti memiliki sebuah fungsi, ya, sebuah fungsi, fitur fungsi yang bisa dideklarasikan dan didefinisikan. Suatu program itu merupakan kumpulan dari pernyataan-pernyataan, ya, jadi perintah-perintah. Jadi suatu aplikasi atau suatu program itu adalah kumpulan di dalamnya, itu kumpulan-kumpulan dari sebuah pernyataan-pernyataan dan perintah-perintah. Kadangkala perintah-perintah atau pernyataan-pernyataan tersebut itu diperlukan berulang-ulang, melooping. Dia diperlukannya itu lagi dan lagi pada beberapa tempat di program yang sama. Pengulangan pernyataan-pernyataan atau perintah-perintah tersebut itu membuat program akan menjadi tidak efisien. Nah, dengan pembuatan suatu fungsi, maka pengulangan dari perintah-perintah tersebut itu tidak perlu terjadi, karena kita dapat memanggil kembali fungsi tersebut. Suatu fungsi dapat dibuat di dalam program yang sama, yaitu fungsi internal, maupun di file yang lain yang disebut dengan fungsi eksternal. Fungsi dalam bahasa C adalah subprogram atau sekumpulan kode yang ditaruh dalam sebuah blok dan dibuat untuk menjalankan tugas khusus. Salah satu tujuan penggunaan dari fungsi dalam pemrograman adalah untuk membuat program menjadi lebih terstruktur dan efisien, sehingga program mudah dipahami atau dibaca alur programnya, perintahnya. Sifat-sifat dan manfaat dari fungsi. 1. Akan menghindari penulisan program yang berulang-ulang. 2. Fungsi akan membagi program menjadi modul-modul yang lebih kecil atau modular design, sehingga jika terjadi bug atau kesalahan dalam program akan lebih mudah di-tracking atau dilacak. Setiap fungsi memiliki tingkatan yang sama dan berdiri sendiri masing-masing. Dengan demikian, fungsi-fungsi ini dapat dipanggil dari sembarang fungsi lain dengan mudah. Dalam Turbo C tidak diperkenankan sebuah fungsi ada di dalam fungsi lain. Jadi fungsi di dalam fungsi atau nested function itu tidak diperkenankan di dalam Turbo C. Fungsi dalam bahasa C dapat menghasilkan sebuah nilai, data, maupun hasil atau kegiatan lain yang bukan merupakan data ataupun nilai. Di sini Turbo C tidak membedakan fungsi yang menghasilkan nilai atau fungsi dan fungsi yang menghasilkan data atau prosedur. Itu sifat dan manfaatnya, ya. Nah, ini misalnya kita mau mendeklarasikan, tadi definisinya, ya. Di sini kita ingin mendeklarasikan sebuah fungsi. Nah, bagannya itu seperti berikut. Ada tipe data keluaran, spasi nama fungsi, spasi buka kurung, tipe data 1, ya, spasi nama variabel, koma, dan seterusnya sampai tipe data n, nama variabel n.
Nah, baru tutup kurung, buka kurung kurawal, enter, prosesnya, enter, akan ada return variabel keluarannya, baru tutup kurung kurawal. Nah, penjelasan dari yang tadi, pertama tipe data keluaran ya, itu dapat berupa salah satu tipe data. Misalnya, char atau integer atau string atau float atau double dan lain-lain. Kalau penentu tipe tidak disebutkan, misalnya kalian cuma mendeklarasikan ember misalnya, tapi nggak ada tipe datanya, maka dia akan otomatis oleh fungsi ya itu dianggap tipe datanya itu integer. Kecuali kamu berikan deklarasi tipe datanya misalnya string ember misalnya, atau char ember. Nah, itu nanti dia baru membuat si deklarasi ember ini bertipe data char atau string. Kalau nggak ada char atau stringnya, maka dia akan dianggap integer. Ya, tadi tipe data keluaran. Selanjutnya nama fungsi ya. Nama fungsi ini merupakan nama dari fungsi yang digunakan untuk memanggil fungsi tersebut. Tipe data 1 nama variabel 1 itu merupakan parameter yang diterima oleh fungsi untuk diolah pada proses yang terdapat di dalam fungsi. Itu nama fungsi itu namanya ya. Misalnya kalian mendeklarasikan fungsinya itu misalnya fungsi buku. Nah, buku itu adalah nama dari fungsinya. Itu yang kamu deklarasikan, variabel fungsi tersebut. Proses itu berisi deklarasi variabel jika ada dan program apa yang akan dijalankan atau akan diperankan oleh si fungsi. Terakhir, return variabel keluaran itu nilai balik yang akan dikirim oleh fungsi kepada yang memanggil fungsi tersebut. Nah, ini contohnya nih. int nilai terkecil. Berarti nama fungsinya itu nilai terkecil. Tipe datanya itu int. Terus di dalamnya buka kurung, dia membuat deklarasi variabel int a, b, dan c. Berarti a, b, dan c ini tipe datanya adalah integer. Baru di dalamnya ada proses. Dia memanggil variabel atau membuat variabel int keluaran. Nah, baru dikembalikan nilai keluaran tersebut. Oke, sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Di next video akan Bapak buatkan contohnya ya dari fungsi tersebut. Gimana sih kalau kita terapkan di pengkodingannya gitu ya. Di rumah aja, jangan kemana-mana. Tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, selalu perhatikan protokol kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.